adalah keris Kainogo Siluman yang 2 pekan terakhir menjadi perbincangan. Seperti diketahui, keris tersebut adalah pusaka milik Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda pada tahun 1831 lampau. Setelah lama bersemayam di Belanda, tepatnya pada 10 Maret lalu, Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zoraigwita Ceruti yang sedang berkunjung ke Istana Presiden Bogor dalam lawatan kerjasama, tiba-tiba turut mengembalikan keris milik Pangeran Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo. Sontak hal itu mengejutkan, karena seusai Perang Jawa tahun 1831, keris tersebut lenyap dan menjadi koleksi Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Menurut sejarawan Inggris dan peneliti kisah Pangeran Diponegoro, Peter Brian Ramsey Carey menyebutkan, bila keris yang memiliki motif naga dengan 21 lekuk itu hampir hilang dari catatan akibat keteledoran pihak museum. Lantas bagaimanakah kisah sebenarnya pusaka itu bisa berada di tangan Belanda? Ketika Pangeran Diponegoro pada akhirnya ditangkap dalam perundingan di Magelang pada tahun 1830, beserta dia tentu saja ada beberapa benda pusaka ya. Dan benda pusaka itu tentu saja diantaranya adalah keris-keris. Saya kira bukan cuma satu, tapi ada beberapa yang mungkin jumlahnya sampai belasan mungkin ya. Dan juga tidak hanya itu, tapi juga ada para pengikutnya. Dan ini semua kemudian ikut ditawan, sedangkan benda-benda pusaka itu kemungkinan disita oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan kemudian sebagian daripada diantaranya tentu saja dibawa ke negeri Belanda. Benda-benda pusaka ini lebih menjadi semacam simbol ya, daripada digunakan sungguh-sungguh di dalam perlawanan. Karena biasanya di dalam tradisi masyarakat Jawa yang disebut dengan pusaka itu biasanya menjadi ciri atau menjadi kekuatan dari seseorang begitu ya. Apalagi Pangeran Diponegoro adalah seorang pangeran, dan saya kira pada waktu itu adalah hal yang wajar bahwa seorang pangeran itu memiliki simbol dari kehebatan atau kekuatan dia dalam bentuk benda-benda pusaka. Nah, kebetulan Diponegoro ini memiliki beberapa keris yang sangat terkenal begitu ya, karena dia juga melakukan perlawanan terhadap Belanda, sehingga muncullah cerita macam-macam bahwa dia kebal dan segala macam yang tentu saja ini tidak pernah bisa dibuktikan di dalam sejarah. Tetapi masyarakat meyakini hal-hal yang semacam itu, yang saya kira justru kemudian memperkuat gambaran bahwa Diponegoro ini memang betul-betul mendapat dukungan dari masyarakat. Pengembalian keris itu lebih merupakan satu itikat baik dari pemerintah Belanda, kerajaan Belanda saat ini, yang mulai melihat mungkin antara sejarah Indonesia dan sejarah Belanda sudah waktunya untuk kemudian didudukan kembali pada tempat yang seharusnya, sehingga ada persamaan persepsi ya tentang apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu. Jadi saya kira pengembalian keris itu adalah satu bentuk pengakuan dari pemerintah kerajaan Belanda terhadap bahwa apa yang mereka lakukan dahulu itu sedikit banyak mereka sesali. Jadi artinya pengembalian keris ini merupakan satu pertanda baik yang harusnya kita tanggapi dengan positif. Kabar pengembalian keris Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro sontak didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tak terkecuali para selebritis kita. Lantas bagaimanakah mereka menanggapinya? Pasti ada seneng dan sedihnya nggak sih? Sedihnya karena kenapa baru dibalikin sekarang, tapi senengnya adalah itu salah satu bukti sejarah Indonesia kan, yang memang ya jatuhnya kayak ditahan Belanda, tapi better late than never ya kan, lebih baik telat daripada nggak pernah dipulangin sama sekali. Sekali lagi kemarin juga yang Amel tahu Ratu Belanda pokoknya pihak Belanda juga minta maaf karena pernah menjajah Indonesia kan. It's a good thing bener-bener, dan kebetulan Amel anak IPS kan, jadi suka banget yang namanya sejarah dan segala macam. Mengetahui salah satu barang bukti sejarah kita dibalikin oleh pihak Belanda, it's a good thing. Saya pikir itu sesuatu yang kita syukuri ya, ketika kita bisa mendapatkan, ketika orang yang menjajah itu minta maaf pada kita. Itu kan kayak ibarat orang dulu pernah khilaf berbuat kurang berkenan pada kita, habis itu dia minta maaf. Itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau menurut Cupi senang banget dong ya, karena kan itu peninggalan ya kan, peninggalan leluhur kan, jadi emang wah senang banget. Semoga juga ada dampak positifnya ya, dan pasti sih kalau menurut Cupi.
Meski salah satu warisan budaya itu telah dikembalikan, namun berbagai pro dan kontra justru muncul dari beberapa pihak yang meragukan keaslian keris Nogo Siluman itu. Kurator keris, sejarawan, bahkan ahli keris lainnya justru meyakini bahwa keris tersebut berdapur Nogo Sosro. Hal ini terlihat dari ciri ukiran kepala naga yang lengkap dengan tubuh dan ekor. Sedangkan keris Nogo Siluman memiliki dapur berbentuk naga tanpa badan. Penamaan Nogo Siluman itu penamaan aja mungkin, julukannya mungkin ya. Nah, ini namanya Nogo Sosro, ini adalah punyaan Museum Pusaka. Nah ini ada gandik itu di sini ini. Ini ada gambar Nogo, ekornya sampai ke atas, kelihatan ini ekornya. Nah ini ada looknya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ganjil. Nah ini Nogo Sosro nih. Sedangkan untuk Nogo Siluman itu adalah ini gambar Nogo, ekor kepalanya kelihatan tapi ekornya nggak kelihatan, itu menghilang. Itu juga ada yang look 11, ada yang look 13, ada juga. Kalau ini look 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya. Tapi saya juga cukup bersyukur juga sih, walaupun di media banyak ribut atau ya, tapi tetap bersyukur. Itu dalam arti kita sebagai waris budaya tetap bersyukur karena bisa kembali ke Bumi Pertiwi juga gitu. Ada sedikit perbedaan gitu. Jadi menurut saya itu secara dapur itu mode keris gitu ya. Bilahnya itu bukan berbilah Nogo Siluman yang dikembalikan kemarin, tetapi Nogo Sosro. Di media sosial tuh mirip seperti ini, ya, mirip seperti ini. Nah, ini dengan ciri-ciri Nogo atau kepala naga. Nogonya ada mahkota, kepala naganya ada mahkota, dan dari pongkol sampai ke ujung gitu ya, dari kepala naga sampai ke ujung ekor ya, ini semuanya jelas kinatah Kamarogan ya, terpahat emas sampai ke ujung ya, dari gandek sampai ke ujung. Nogo Siluman itu bentuk bilahnya seperti ini ya, bentuk bilahnya ya, dari gonjo, terus kemudian ini udah beda. Ini semuanya tidak ada kinatahnya, tidak ada terpahatnya Nogo Siluman itu. Dan lihat, memang ada mahkota kepala juga terlihat, ada mahkota terlihat kecil, tetapi setelah di ujung mahkota, di ujung kepala sampai ke ekor menghilang. Jadi yang tampak terlihat hanya kepalanya saja, maka disebut siluman atau seluman. Terkenal dengan strategi gerilya saat perang, Pangeran Diponegoro biasa melakukan perlawanan di berbagai tempat, mulai dari lembah, pegunungan, hingga pedalaman. Taktik inilah yang membuatnya bertahan memimpin perang selama 5 tahun dan membuat tentara Belanda kewalahan. Tak hanya itu, taktik Pangeran Diponegoro dalam mengecoh lawan pun sangat terkenal. Usut punya usut, keberadaan dirinya bisa menghilang dan mengecoh lawan, konon merupakan kekuatan keris Nogo Siluman miliknya. Benarkah demikian? Boleh dikatakan naga siluman itu filosofinya Nogo Siluman, Kiai Nogo Siluman ya, filosofinya adalah bagaikan seekor naga yang menghilangkan diri dari kehidupan nyata gitu, seperti itu. Jadi hidup di alam bayangan gitu. Maka tidak heran apabila zaman saat itu ya, Raden Mas Bandoro Ontowiryo ini atau Kanjeng Pangeran Diponegoro ini berperang atau melawan musuhnya, kalau mau gerilya besok mulai dari titik ini. Nah seperti itu, seperti ada intuisi yang mengalir. Kesaktian keris tersebut tentu sangat mencengangkan.
Lantas apakah para selebriti ini percaya akan kekuatan keris Nogo Siluman? Ya percaya nggak percaya memang ada hal-hal gaib seperti itu ya, tapi saya kan tidak melihat dengan mata kepala sendiri, jadi cuma cerita-cerita aja. Itu apakah real, apa mitos, apa cuma cerita-cerita aja, alkisah gitu. Tapi yang pastinya memang kalau pejuang-pejuang zaman dulu punya sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari serangan-serangan musuh gitu. Memang mereka punya, yang saya tahu sejarahnya seperti itu. Percaya ya, karena Cupi juga tahu, kalau setahu Cupi gitu ya, pejuang-pejuang kita dulu itu dia juga beliau-beliau ini bisa menang juga karena emang bisa dibilang katanya orang tua dulu tuh memang sakti-sakti gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan si keris ini tuh emang beneran sakti juga gitu. Keris itu kan juga bagian daripada alam. Nah, alam itu juga kan pasti punya kekuatan. Nah, cuma kadang-kadang manusia memaknainya berbeda-beda gitu ya. Sesuatu yang kita tidak pahami, kita tidak tahu, lalu kita lihat dan ternyata nggak sesuai dengan nalar kita, akhirnya kita anggap itu sebagai sebuah mukjizat gitu ya. Nah, jadi saya rasa sih lebih banyak yang kita tidak tahu dibandingkan yang kita tahu. Apalagi kalau berbicara soal keris, saya rasa yang kita tidak tahu itu lebih banyak gitu. Jadi kalau keris itu dalam tanda kutip dibilang sebagai sakti, saya sangat percaya sekali bahwa memang itu ada, ya, alam Indonesia itu sakti sekali masalahnya. Terus isi perutnya dia gulung-gulung, hidup lagi, bingung gak sih? Ya pemirsa, terlepas dari percaya atau tidak, keris Pangeran Diponegoro yang telah dikembalikan ke Indonesia sepatutnya dijaga dengan baik, mengingat benda tersebut adalah pusaka negeri bersejarah tinggi. Sedangkan untuk kesaktian di dalamnya, biarlah sang naga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.